pesan untuk orang yang mau terjun ke dunia entertain, apapun itu coba dulu. Karena ya nggak cuma entertain sih, semua hal ya. Kalau yang nggak dicoba ya nggak akan tahu. Misalnya nih, kalian nih dengar Nisa nih ngomong kayak gini, pengalamannya inilah apa segala macem, udah takut duluan. Ya nggak ada yang tahu, karena kan apa yang Nisa rasain sama pengalaman kalian nanti kan nggak ada yang tahu. Kapannya itu SMP, udah mulai coba-coba nyari casting. Berarti umur berapa tuh? SMP kelas 7, ya itulah. Dan masih di Jakarta juga daerah-daerah castingnya. Dan itu casting iklan, ingat banget. Iklan, bisa lupa di iklan apanya. Intinya pas casting, karena belum tahu banget ya harus gimana sih casting tuh, harus dandan gimana, dress code-nya menyesuaikannya tuh gimana, apa segala macem. Jadi bener-bener Nisa pakai kaos doang sama trending datang. Udah casting nggak diliatin, cuman fokus ke kertas. Abis itu udah action, nggak sama sekali mukanya kan Nisa. Abis itu oke, udah keluar. Itu pertama kali banget gitu, karena udah mulai penasaran, kayaknya gue kesini deh nih, coba deh, ternyata belum tahu apa-apa, langsung dihajar aja ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, pengalaman. Kalau yang kenalin itu ada Teteh Nisa. Jadi tuh kan biasanya orang nyebut Teteh tuh kakak kan, ini tuh buat tante. Jadi emang dia tuh udah terjun ke dunia entertain gitu loh. Sebelum Nisa udah jauh banget lah, dari umur 20 tahun. Ada namanya Nova Soraya. Dia tuh boomingnya itu di Bos Romlah waktu tukang bubur naik haji. Nah mulai dari situ Nisa kayak, Teh coba bawa Nisa ajak-ajak syuting ke tempat syuting segala macem, kali aja ada rezeki gitu. Terus coba tuh ikut-ikutan. Gak ada, orang pasti mikirnya orang dalam nih bisa nih gampang, tantenya artis. Enggak. Jadi Nisa ikut syuting, ngobrol sama kru-krunya, apa segala macem, sampai apa ya, di pandang sebelah mata juga pernah lah sama kru-krunya. Kayak, ini ngapain sih ngintilin mulu gitu, ponakan gini. Cuman ya harus buka tembok, karena dari situ ya timbul rezeki juga gitu loh. Muka tembok dari yang awalnya. Ada juga kru yang bilang, Nisa kamu harusnya kayak gini, baik tuh dia ngarahin. Ada juga yang kayak, ya si Nisa aja gimana sih, orang belum tahu apa-apa di pandang sebelah mata. Jadi ketika kru yang baik itu ngomong gini Nisa lakuin, dan bener aja ada rezekinya di situ. Walaupun figuran ya awalan itu, cuman kan untuk jam terbang tuh lumayan, karena depan kamera tuh nggak segampang itu. Karena nggak cuman kamera toh, di belakang kamera kan banyak orang. Itu tuh buat Nisa ya masa-masa sulitnya tuh di situ gitu loh. Ketika lu acting, action, belakang tuh banyak orang, terus segala macem. Nah itu tuh sulitnya. Cuman alhamdulillahnya karena konsisten gitu, ikut Teteh apa segala macem, sempat ada rezeki dari situ gitu loh. Ikut beberapa episode sinetron Cinta Buta waktu itu namanya. 10 episode ada. Iya ada. Yang awalnya figuran cuman lewat dikit doang, sampai ada adegannya dikit, sampai ada juga yang di-cut nggak dimasukin, itu ada juga. Sampai akhirnya di Cinta Buta alhamdulillah 10 episode dan jadi temennya, ala-ala temennya Nikita Willy gitulah. Kalau Nisa ya, alasan Nisa itu karena suka nonton film juga. Kenapa Nisa suka di perfilman atau aktor, sinetron, apapun itulah.
perannya kan banyak ya, apapun itu. Nisa bisa jadi siapapun. Semisalnya nih, Nisa nggak pernah nih narkoba atau nggak apa, tapi di film itu atau nggak sinetron itu tuh bisa gitu loh, jadi siapa aja. Jadi ketika orang lihat, bahkan Nisa pun ketika lihat Nisa sendiri tuh, ih gila Nisa jadi inian bandar narkoba atau segala macem, tapi di dunia nyata yang enggak gitu loh. Itu sih yang menurut Nisa suka gitu. Nisa bisa jadi siapapun yang Nisa mau tanpa harus berprofesi seperti itu aslinya gitu. Cuman ketika mendalami peran pun nggak bisa bohongan juga, nggak boleh yang kayak kata orang kan ada yang bilang acting itu bohong. Enggak, kalau misalnya acting ya bener. Misalnya perannya A, ya lu harus jadi A beneran. Gimana sih rasanya? Bahkan ada beberapa aktor kan yang survei dulu gitu loh, ini gimana sih rasanya jadi si A, jadi si B gitu. Itu sih kenapa Nisa suka di dunia entertain keaktoran ini, karena Nisa bisa jadi siapapun yang Nisa mau. Superhero kayak bandar narkoba kayak orang gila, bisa semua gitu loh. Dan setiap perannya itu tuh adalah tantangan tersendiri gitu, terbaru. Awalnya sama entertainment kan, cuman semenjak 2020 tuh kan Covid, mikir ngapain ya, semuanya off gitu. Oh kuliah deh, kuliah apa ya, olahraga. Dan Nisa juga bilang ke diri Nisa sendiri kalau emang gak masuk olahraga ya gak mau kuliah. Dan alhamdulillahnya keterima di olahraga di UNJ. Nah dari situ Nisa ketemu cabang olahraga floorball. Dan sekarang profesi Nisa selain di entertain, atlet juga. Floorball itu gampangnya itu dia mirip hoki, pakai stick gitu, pakai bola juga kecil, cuman bedanya tuh di floorball itu beda alatnya aja. Stick hoki kayak gimana, floorball gimana, bola hoki kayak gimana, bola floorball gimana. Cuman sejenis lah mainnya kayak gitu, supaya orang ada bayangan apa sih floorball itu gitu. Awalnya Nisa nggak tahu, karena kan itu cabang baru ya. Di Indonesia itu baru 2009. Pertama kali ada tuh di Swedia, dari Swedia olahraga ini. Nah, masuk ke kampus Nisa UNJ 2012 itu. Jadi jedanya dari Indonesia, masuk Indonesia ke UNJ aja tuh udah lumayan kan. Dan berkembang pesatnya itu alhamdulillahnya ketika di UNJ floorball ini. Nah, Nisa masuk UNJ awalnya tuh pengennya tuh ke atletik. Karena kan Nisa sebelum kuliah kan suka lari kan. Cuman karena emang bukan dasarnya di atletik dari kecil, agak susah buat dapat pelatih gitu loh. Jadi Nisa ngerasa kok gue dicuekin ya, nggak dapet pelatih. Ya udah deh, cari lagi yang lain. Pas dicari, Nisa ngeliat status temen Nisa di WA tuh, inget banget. Dia langsung baru masuk kuliah nih, langsung dapat medali. Nisa tanya dong, itu olahraga apa? Dapat medali aja loh, Nisa gituin kan. Terus dia jawab, floorball, sini latihannya hari ini jam segini. Oke, gue datang ya datang aja. Dress code-nya hari ini tuh warna ini. Yaudah akhirnya Nisa datang. Udah tuh pas pertama kali datang, terus ada coach yang ngarahin juga, kayak bilang nama kamu siapa, cabur kamu sebelumnya apa. Udah Nisa jawab, cabur Nisa itu sebelumnya untuk masuk ke UNJ olahraga tuh sebenarnya futsal. Karena emang dari dulu tuh dari SD ya senang-senang aja, have fun jadi kiper gitu loh di futsal itu. Cuman nyoba juga atletik, Bang kemarin kan manggilnya Bang, ada namanya Bang Bayu lah. Nyoba atletik juga kemarin. Terus kata Bang Bayu, udah lu ngapain di situ? Di sini aja peluangnya banyak. Apalagi buat cewek kan. Gak bakal agak susah berkembang lu di atletik, sini aja. Nah, awal-awal Nisa kayak emang iya, nggak mau masih mau coba di atletik. Ternyata ya bener, pelatihnya nggak ngelirik Nisa karena emang susah, nggak ada
apa ya, nggak ada pengalaman atletik gitu loh dari dulunya. Ya udah akhirnya pas dari situ Nisa mulai latihan, nyobain sticknya, adaptasi segala macem. Nah, Nisa ngeliatnya gampang kan, ternyata pas dicoba, iya nggak segampang itu. Buat apa ya? Misalnya kalau misalnya main bola nih, antara kaki dan bola kan. Nah ini tuh tangan, alat dulu, baru bola gitu. Jadi menyesuaikan tangan dan alatnya dulu nih, baru ke bola gitu. Itu tuh lumayan sulit lah gitu. Dan ada 2 jenis stick kan, kiri atas sama kanan atas. Kayak gini bedanya, kanan atas, kiri atas gitu loh. Dan Nisa kanan atas. Ya udah dari situ latihan. Sempet mau keluar juga karena nggak tahu ya, ngerasa apa ya waktu itu ya. Kayak males aja gitu, karena emang baru masuk sebulan 2 bulanan lah. Langsung kayak ngerasa, ini gue ngapain sih? Pengen ke yang lain deh. Akhirnya dibujuk sama teman lagi, ayo latihan lagi gitu. Ya udah Nisa datang lagi, latihan, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah udah banyak prestasi yang diraih lah alhamdulillahnya, dan dipercaya untuk jadi pemain gitu loh sama coach. Itu sebuah penghargaan yang paling tinggi menurut Nisa gitu. Kan ada kan orang yang emang belum rezekinya lah untuk main gitu, tapi Nisa ngerasa Nisa baru masuk kok main terus, alhamdulillahnya ya. Kan orang beda-beda gitu kan. Nisa baru masuk alhamdulillahnya kok main terus. Terus ketika senior main, Nisa tuh dipercaya sama coach gitu loh untuk udah main, gantiin senior ini. Karena emang senior tuh, pemain senior kan ditahan untuk main karena mau nyetak skor kan. Tapi kan capek nih, pasti salah satunya harus diganti, nggak bisa dong main terus. Terus akhirnya Nisa nggak nyangka, itu awal banget ya 2021 tanding liga, inget banget. Nisa ya nggak nyangka, Nisa juga nggak nyiapin diri untuk oh pasti gue dimainin, enggak. Terus pas senior itu kelihatan capek sama coach, terus kayak Nisa masuk gantiin Kak ini, hah? Terus kayak Nisa ngerasa ya alhamdulillah. Dan Nisa mikir di situ, mau ngapain sih nggak mau latihan lagi? Ini lu udah dipercaya loh sama coach, dan itu sebuah penghargaan yang susah didapat ketika lo nyari lagi cabang yang belum tentu lo dipercaya seperti itu gitu. Kenapa Nisa melenceng dari entertain ke dunia pendidikan, kuliah gitu, dan maunya olahraga. Nah, jadi memang dari kecil tuh Nisa emang sukanya gerak. Dari sekolah pun gak suka yang namanya di kelas gitu kebanyakan. Ketika pelajaran olahraga tuh Nisa yang paling semangat. Justru teman-teman Nisa tuh yang kayak malas kena panas, apa segala macem. Nisa tuh kayak minoritas lah gitu. Udah kayak gitu dari zaman sekolah, makanya kenapa mau milihnya olahraga gitu. Dan kenapa melenceng? Buat Nisa sih nggak melenceng, malah bisa dijadiin bahan ketika Nisa di entertain. Ketika misalnya amin kedepannya nanti ada diundang podcast kayak gini gitu kan, jadi kan bisa dijelasin kayak Nisa juga atlet juga selain aktor gitu kan. Misalnya kayak kamu selain aktor apa sih kelebihannya gitu, ada jawaban atlet gitu. Jadi bisa untuk kayak ini deh, Anggini Haku itu, gimana nyebutnya tuh Mas? Haku itulah pokoknya ya. Mohon maaf ya Mbak Anggini. Ya siapa sih Mas? Anggini ya? Enggak, bukan tuh Anggini, Agni. Ya Allah, maaf ya. Kayak dia gitu kan. Dia kan sebelum itu kan setahu Nisa atlet taekwondo kan. Terus masuk entertainment, jadinya dipakai buat fighting. Terus ketika interview juga ditanyainnya ya nggak cuman keaktoran aja, tapi ada sisi atletnya juga. Nisa mikirnya gitu, udah mikir jauh lah. Ketika nanti Nisa kuliah, olahraga, dan atlet juga, nanti entertainnya jalan lagi, bisa diundang interview apa segala macem, bisa dibahas juga tuh, dan suatu kelebihan juga lah buat Nisanya sendiri gitu. Dan karena floorball kan olahraga yang berkembang nih, belum banyak yang tahu. Nisa udah mikirnya kayak kalau misalnya gue sukses nih, amin gitu di dunia entertain, Nisa bisa ngenalin floorball tuh lebih luas lagi, dan jadinya mungkin kayak Rans Entertainment gitu. Terus kayak Atta Halilintar, apa sih nama ininya? Adalah nama PH-nya juga kalau nggak salah. Jadi tahu
floorball gitu, dan jadinya bisa dipertandingkan juga. Kan Rans kan banyak banget tuh ngadain olahraga gitu kan. Nah, floorball tuh nggak ada, dan emang karena belum dikenal. Nah, Nisa tuh mikirnya udah jauh ke sana. Ketika gue di interview nanti, ya gue bisa ngasih motivasi juga gitu di segi atletnya, nggak cuma aktor doang. Jadi bisa banyak pembahasan tuh. Dan mungkin Nisa udah mikir kayak diundang ke acara lawak nih misalnya. Kan suka nonton BTS kan, bercanda tapi santai atau ngelapor pak kayak gitu-gitu. Jadi yang dibahas ya atletnya, mungkin bisa bawa alatnya nanti ngejelasin. Cuma dipandang aktor juga. Cuma ntar di suatu acara juga ngebahas atletnya juga gitu loh, sambil bawa alatnya. Jadi lebih apa ya? Lebih keren aja gitu buat Nisa. Ya, jadi masih nggak melenceng, masih sejalan lah, karena bisa digunain dua-duanya. Di atletnya bisa gunain entertain buat ngenalin olahraganya, dan di olahraga pun Nisa bisa pakai entertain Nisa. Untuk apa? Karena kan Nisa awalnya entertain kan, untuk memotivasi diri sendiri. Udah biasa up down segala macem kan, butuh mental juga kan, atlet maupun entertain. Jadi kepake lah di dua-duanya gitu. Public figure, karena ketika Nisa jadi public figure ya kalau Nisa mau ngebahas atletnya bisa, mau ngebahas aktornya juga bisa. Jadi ketika di endorse pun nanti dapetnya Adidas buat sepatu latihan gitu. Tapi ada sisi entertainnya juga, bikin video profile mengenalkan si Adidasnya ini, semisalnya nyebut merek tuh kan, kayak gitu. Jadi public figure sih, karena kalau misalnya atlet ya nggak bisa jadi public figure, belum tentu gitu. Tapi kalau misalnya public figure, bisa sekalian ngenalin apa yang Nisa jalanin juga sebagai atlet gitu loh, dan orang jadinya mengenal olahraga ini lebih jauh lagi gitu. Justru waktu kecil pengennya jadi penari. Karena emang sebelum kuliah pernah ngedance juga sih. Waktu itu tampil di Taman Ismail Marzuki dari SD apa SMP, udah tampil entah acara apa segala macem, tampil pasti, entah acara wisuda senior Nisa tampil, dance apa segala macem. Pengennya jadi penari gitu. Makanya Nisa tadi milihnya public figure, ya Nisa bisa mengenalkan Nisa sebagai apapun gitu loh. Entah atlet, nari juga bisa. Sesuai kebutuhan lah, kan namanya entertainment kan ya. Apa yang dibutuhkan ya Nisa bisa, jadi enak gitu kan, nari, atlet juga iya, kayak gitu. Jadi lebih leluasa lah, nggak cuma satu lingkungan tok gitu loh. Orang tua sih alhamdulillah support ya, keduanya. Dan emang kebetulan dua-duanya nih orang tua Nisa emang atlet juga. Papa tuh basket, mama tuh taekwondo dulu. Dan dulu tuh mama kan taekwondo atlet, dia tuh paling ditakutin ketika mau tanding. Jadi mungkin bisa dibilang, Nisa lihat dari sisi mamah lah, ketika Nisa mau tanding nanti nih, sisi berani dan nggak mau kalah, yang namanya tanding ya nggak mau kalah gitu, dari mamah gitu loh. Papa nggak kalah keren, cuman cerita mamah adalah dia tuh ditakutin kalau mau tanding. Dia udah ngeluarin suara teriakannya aja udah ketar-ketir lawannya gitu, karena taekwondo kan. Nah, Nisa dilihatnya dari situ. Dan orang tua makanya setuju karena emang keduanya juga atlet gitu loh. Gitu. Entertainment itu yang tadi di awal Nisa bilang. Karena belum tahu kan harus kayak gimana casting tuh, pakai kaos doang, nggak mau training, mau olahraga kali ya. Jadinya ditolak duluan, nggak mau dilihat Nisa sama sekali. Itu terus pernah juga Nisa kan pernah gendut dulu kan ya, datang casting dibilang kayak gitu sama orang castingnya, kamu kurusin dulu, ntar datang lagi. Oke, benar Nisa datang lagi, udah mengurus itu. Tapi ketika datang lagi ya nggak digubris apa-apa, cuman dijadiin, tahu nggak sih casting yang cuman file doang. Abis itu video profilnya, casting kita tuh cuma disimpan doang, ya nggak diperhatiin gitu loh.
pernah juga kayak gitu. Terus struggle-nya lagi tuh adalah adalah dari pihak apa ya, Nisa dapat broadcast waktu itu dari mana Nisa lupa. Datanglah ke daerah, lupa deh, pokoknya adalah suatu PH gitu, masih PH kecil, belum gede banget. Cuman kan nggak ada salahnya coba kan dari yang kecil dulu. Saya datengin tuh casting, udah segala macam casting, kelihatannya tertarik tuh sama Nisa. Udah Nisa pulang, dikabarin lagi, cuman kali ini buat iklan sampo ya, kamu datang lagi gitu ke sini. Oke, Nisa datang. Tapi posisinya saat itu cuma Nisa doang. Jadi PH-nya tuh kayak bukan gedung gitu loh, kayak perumahan gitu. Nisa cuma sendiri. Terus cuma Nisa sama dia berdua doang ke ruangan. Karena bilangnya iklan sampo, kayak gitu rambutnya dipegang. Terus divideoin. Nisa kayak ya umur berapa sih waktu itu, SMA apa ya, jadi kayak oh ya udah deh, emang ini buat iklan sampo nih, gue kayaknya cuman gue sendiri karena emang cuman gue doang deh, masih mikirnya gitulah gitu. Cuman ketika sekarang dipikir nggak masuk akal casting, apalagi iklan ya, karena kan Nisa juga pernah casting di studio Zika Bento, ada namanya Zika Bento, itu tuh rame banget kalau casting iklan. Nah ini tuh cuma sendiri ke ruangan dia, ya rambutnya pegang-pegang sama di videoin. Ini saya nggak tahu buat apa ya. Tapi kalau misalnya dipikirin sekarang ya pasti buat yang iya gitu deh. Karena dari awal aja udah nggak etis casting iklan cuma satu orang doang. Kecuali udah pernah casting terus keseleksi gitu. Ini kan enggak, awalan banget. Seru casting iklan sampo cuma sendiri doang, cuman kayak gitu. Nisa nggak tahu itu untuk apa, karena ya dari duduk terus seru tiduran di sofa, rambutnya seru diginiin di sofa gitu. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan kan ya? Ya kayak gini nih, seru rambutnya digerai kayak gitu, terus kayak dipegang gitu deh pokoknya. Itu pengalaman yang paling nggak mau deh kalau diulang gitu. Terus ada juga pengalaman, ini sih bukan Nisa, adalah orang casting, ada talent juga lah yang mau casting. Cuman emang dunia entertain tuh emang sekeras itu gitu loh. Jadi dia tuh belum di casting peran gitu, tapi udah disuruh pulang. Sementara Nisa dan yang lain ditahan gitu loh. Itu karena nggak menyesuaikan lah karakternya gitu loh. Dan pernah juga Nisa ikut casting umum yang dari semua daerah tuh ada gitu loh, di gedung Indosiar, inget banget. Nisa casting dari pagi tuh ngantri yang panjang banget, desek-desekan apa segala macem, dan panitianya tuh hilang entah kemana, tapi rame banget. Panitia cuma berapa, sementara peserta tuh membludak banget, sampai kayak depan Nisa ya orang jatuh, keinjek gitu. Nisa tetap kayak aduh, sempet mau kayak pulang, minta telepon ke orang tua kan, kayaknya kakak pulang aja deh, nggak bisa nih. Cuman kayak udah sampai sini, udah setengah ngantri gitu, masa iya sih buyar gitu aja cuman gara-gara capek dan nyerah gitu loh. Karena kan ngantrinya tuh di outdoor, panas, kena langsung matahari dari pagi sampai sore gitu. Ya udah akhirnya ada dua tahap kan. Tahap satu tuh di casting bareng-bareng. Alhamdulillah tuh lolos ke selanjutnya, ke tahap 2. Nah tahap 2 tuh udah beda tuh, dia di gedung gitu, ber-AC, enak banget lah pokoknya. Nisa inget banget. Udah Nisa diarahin ke gedung itu buat ke tahap 2. Nisa masuk. Nisa kan orangnya so asik aja ya, ngobrol gitu. Nisa tanya, Nisa duduk, ada sebelah Nisa kan cewek. Nisa tanya, kamu ngantri juga ya dari yang tadi pagi tuh rame banget? Terus dia dengan enaknya, enggak, aku dari tadi di sini. Hah? Berarti ya ada orang dalam dan segala macemnya lah. Jadi ya kejam lah dunia kayak gitu. Ada yang dari pagi ngantri sampai pingsan-pingsan, keinjek-injek segala macem. Ada juga yang dari orang dalam yang tinggal duduk manis di tahap 2, nggak usah melalui tahap 1 jadi gitu. Dan ujung-ujungnya yang jadi ya kebanyakan ya gitu deh. Jadi buat apa diadain umum kalau emang yang jadi ya itu lagi gitu loh, yang udah ada pengalaman. Kan diadainnya kan untuk umum ya,
bisa dibilang berarti dicarinya pemula dong untuk ngebangkitin bibit baru lah yang belum ada pengalaman tapi dia berpotensi gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ya itu lagi. Jadi ya udahlah, emang kayak gitu entertain tuh. Kalau atletnya itu, kalau di floorball itu yang Nisa alamin sih sedihnya apa ya, misalkan awal tuh masuk cewek cuma berdua tuh latihan, Nisa Dwi, nambah satu Nisa Dwi Eva kayak gitu-gitu terus. Jadi untuk satu line up aja tuh 5 orang kan. Kita mau ngebangun chemistry pun gimana, yang latihan juga itu lagi. Ntar kalau misalnya Nisa nggak latihan, Eva Dwi latihan, atau enggak sebaliknya Nisa Dwi latihan, Eva nggak latihan kayak gitu-gitu. Jadi gimana mau nyatu? Sementara di push terus nih dari pihak pihak lain kayak, Putri gimana? Ayo dong tarik orang kayak apa gimana kek? Ya gimana? Nisa pun udah berusaha untuk narik orang. Cuman kalau emang orang yang nggak mau ya mau gimana gitu loh. Sempet lah ada di fase gimana floorball itu olahraga tim, tapi Nisa nggak punya tim gitu loh. Tim paten yang bener-bener udah chemistry-nya tuh nyatu gitu loh, itu belum ada waktu itu. Nisa stresnya di situ tuh. Kayak mikirin ini gimana mau jadi ketika tanding latihannya belentang-belentong. Setiap tanding dalam kita kan banyak kepala ya kalau per tim itu ya. Ya nyatuin aja tuh udah susah banget, gimana kalau misalnya nggak pernah latihan bareng gitu loh. Ntar mulainya latihan tuh nggak pernah bareng, tapi ketika tanding disatuin gitu kan itu susah gitu loh. Dan Nisa lama-lama kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, sampai kayak lumayan mikirin tuh ini siapa lagi ya, cocoknya mainnya sama siapa ya, kalau ini misalnya main di tengah, yang di depan siapa ya, yang di belakang siapa ya, gini-gini wah gitu terus lah pokoknya. Dan kiper pun juga waktu itu nggak ada. Sekarang alhamdulillahnya kiper utama udah ada dan sudah ada line up gitu loh. Itu sih yang paling beratnya di atlet tuh ketika olahraga tim tapi nggak punya tim, tapi di push dari pihak lain untuk ayo dong tim lu mana gitu loh. Jadi kayak ya gimana, gue juga nggak mau kayak gini. Cuman ya alhamdulillahnya ya udahlah, yang udah berlalu udah. Sekarang alhamdulillahnya udah ada tim patennya lah gitu. Jadi ketika tanding pun kita udah nggak ada rasa nggak enakan tuh, kayak lu harus kayak gini dong, kalau misalnya gue maju ya lu mundur lagi nih. Udah enak gitu loh. Misalnya kan kalau dulu nih belum ada chemistry-nya kayak mau ngomong tuh juga kayak bukan tim gue, nggak biasa main gimana ya. Karena pernah Nisa main nih campur sama senior, orang ngelihatnya wah keren dong ini, karena kita juga pakai pemain dari Singapura waktu itu. Ada 2 orang atau 3 orang waktu itu pemain Singapura yang timnas gitu. Coba bayangin, orang pasti ngeliatnya kayak widih kayaknya keren nih, tapi juara 3. Jadi nggak menentukan gitu loh, lu mau ada pemain timnas kayak apa kayak, tapi kalau emang lu nggak ada chemistry-nya ya nggak bisa. Itu makanya yang buat Nisa kayak nggak bisa nih gini terus gitu loh. Karena dia nggak tahu permainan Nisa nggak tahu permainan dia, jadi nggak bisa nyatu. Itulah titik daunnya Nisa ketika jadi atlet, menyatukan orang-orang untuk menjadi tim dan beda kepala harus satu kepala. Yang tadinya nggak ada chemistry gitu loh. Pesan untuk orang yang mau terjun ke dunia entertain, apapun itu coba dulu. Karena ya nggak cuma entertain sih, semua hal ya. Kalau emang nggak dicoba ya nggak akan tahu. Misalnya nih, kalian nih dengar Nisa nih ngomong kayak gini, pengalamannya inilah apa segala macem, udah takut duluan. Ya nggak ada yang tahu, karena kan apa yang Nisa rasain sama pengalaman kalian nanti kan nggak ada yang tahu. Saran Nisa buat orang yang mau terjun ke entertain, coba dulu aja. Karena kayak Nisa nih ngomong di sini, bukan Nisa nakutin kalian, tapi kan emang itu yang Nisa alamin gitu. Dan pengalaman kalian sama Nisa tuh belum tentu sama gitu. Mungkin kalian udah langsung di atas, terkenal langsung, terus apa segala macem. Terus mungkin bisa aja kalian yang berproses dari bawah gitu, ngerasain gak enaknya. Cuman ketika berproses dari bawah, ngerasain gak enaknya, jangan pas udah tengah-tengah balik lagi. Karena wah bener nih apa yang dibilang orang-orang entertainment tuh kejam gini-gini. Ya enggak juga, tergantung kalian. Kalian maunya lanjut
apa enggak, udah gitu aja sih. Dan emang entertain maupun atlet ya, musuh terbesar dalam kita ya diri kita sendiri. Kalau emang lu nggak mau maju ya lu nggak mau maju, nggak akan maju. Kalau emang lu mau maju, tanpa lu sadarin juga, oh gue udah di sini ya, kayaknya gue waktu itu masih kayak diginiin deh, digituin deh, oh gue sekarang di sini gitu. Jadi ya gitu deh, jangan pernah takut nyoba gitu loh, karena kalau misalnya kalian nggak nyoba ya kalian nggak tahu. Kalau misalnya kayak, kan ada orang yang suka ngebanding-bandingin, ya lu mah enak, ya nggak ada yang enak. Emang lu tahu cerita full gua? Kan enggak. Jadi apapun itu ya udah cobain aja dan ikutin insting, itu paling penting. Instingnya mau kemana? Kalau emang instingnya ke A itu kayaknya enggak deh, langsung cut. Karena insting tuh buat Nisa ya nggak pernah salah, sumpah. Itu. Kalau dari entertainment sih, Nisa kan baru masuk nih dalam Mom Entertainment, dan emang lagi dibentuk sama Pak Rolian. Nisa tuh ke arah mana ya, apa segala macam. Karena yang buat Nisa berhasil ngebentuk badan kayak sekarang pun ya mereka ini. Mereka udah ngomong nih, gue bakalnya ngarahinnya tuh kesini apa segala macam. Ntar lu gue giniin ya, gini. Dan ya Nisa harus ngikutin apa yang Bapak Rol itu mau. Karena dia ngarahin kan. Nisa udah masuk Mazi Entertainment, Mom, ya udah bagian dari mereka. Jadi apapun project mereka kedepannya tungguin aja, dan pasti ada Nisa karena Nisa talent di Mom Entertainment gitu. Dan untuk atletnya besok nih, ini nggak tahu sih tayangnya kapan, besok tanggal 27 sampai 30 ke Jurnas. Udah tanding besok. Ada 7 daerah kalau putrinya. Putranya itu 9 daerah. Terus itu yang terdekatnya ke Jurnas. Terus di bulan Juli ke Agustus itu ada UNJ Floorball Open. Itu event dari UNJ-nya, emang tiap tahun ada. Jadi itu tuh antar klub gitu loh, dan open, siapapun bisa main, nggak ada batasan umur gitu loh. Sama dia bisa main floorball ya sok main gitu. Terus ada, alhamdulillahnya nanti di September itu eksebisi PON floorball itu. Jadi kan kita makanya ke Jurnas dulu nih, nanti ke PON-nya di bulan September eksebisi. Pokoknya doain aja di entertainment apa yang direncanakan terjalankan, dan di atlet juga kayak gitu. Semoga di eksebisi ini PON nanti ketika PON-nya 2028-nya bisa dipertandingkan gitu.